Iya, banyak seperti itu. Saya punya teman, dulu kalau nggak salah terakhir saya komunikasi dengan dia, dia kuliah di Mesir. Dia kuliah di Mesir. Nah, akhirnya dia bilang begitu memang. Saya tidak percaya bahwa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini itu merupakan peristiwa nyata. Begitu. Saya tidak percaya bahwa ini benar-benar kejadian, bahwa itu sungguh-sungguh terjadi. Enggak. Saya hanya menganggap itu adalah kisah-kisah yang hanya dipetik pelajaran dari dia. Terus saya bilang sama dia, berarti kayak ini dong, cerita kancil nyolong timun. Saya bilang gitu kan. Iya gitu. Kisah kancil nyolong timun itu bukan kisah nyata, tapi itu hanya kisah-kisah legenda begitu yang supaya orang itu bisa ngambil pelajaran dari situ supaya jangan sombong. Nah gitu. Dia hanya menganggap gitu saja. Bayangkan, setelah jauh belajar Al-Quran, akhirnya outputnya kayak begitu. Dedis, halo. Ya silakan. Halo. Ini Des, dia belajar, kemungkinan dia belajar. Saya mau ngomong sedikit sebentar. Silakan Bang Yunadi. Boleh ngomong sedikit. Silakan Bang. Saya kan pernah ngaji itu lama. Tapi saya Bukan saya membaca, telah Bang. sekarang. Memahami. Sebentar, boleh selesaikan dulu aja. Ya, Silakan Bang Yunadi, selesaikan dulu. Membaca artinya itu tak ada gunanya, tak ada pahalanya. Yang ada pahalanya huruf alif, ba, ta, sa. Itu surah saya telaah lah. Saya pikir, saya kritisi. Ternyata pembodohan. Karena saya nggak dapat ilmu kalau membaca Al-Quran tanpa ada artinya. Betul. Pembahasan. Coba kita baca Al-Quran tanpa ada arti, plong aja rasanya. Saya pernah, boleh saya udah selesai Bang Yunadi. Tunggu sebentar. Kalau kita baca artinya, itu pahalanya berlipat ganda, satu huruf sekian. Tapi kalau baca artinya nggak ada, nol. Itu pernah saya alami dengan guru saya. Maka Al-Quran itu bahasa yang tinggi, ditaruh yang tinggi artinya. Nggak boleh orang yang baca, tak boleh memahami. Itu guru abang aja kali Bang yang nggak bisa jelasin. Rata-rata gitu Bang. Rata-rata gitu. Ini di rumah saya. Ini maaf ya. Ini bukan salah Al-Qur'annya, tapi salah guru abang aja itu. Gurunya cara pembodohan. Itu. Iya. Kenapa kita nggak pahami isinya? Padahal yang maksudnya itu Al-Quran diturunkan, ada ayatnya itu, aku turunkan Al-Quran yang bahasa Arab agar kamu mengerti. Ada ayatnya, Edis TV sering membacakan itu. Betul nggak? Betul. Supaya kamu memahaminya. Memahami. Kapan kita memahami kalau bahasa Arab terus? Padahal itu Tuhan tuh meminjam bahasa Arab agar kamu mengerti. Tujuannya itu mengerti. Kalau bisa bahasa Arab tuh Al-Quran diturunkan memakai bahasa Arab. Poin itu artinya jadinya. Iya. Saya pikir akhirnya melenceng
kan begitu. Iya, seolah kita ada ngumpulin poin, nanti dari surga nanti kita tukarkan Tukar poin kita poin. itu. Nah, itu. Bukan poin. Kayak macam pedagang lah begitu. Tapi manfaatnya nggak ada gunanya. Tapi Poin itu betul loh, Bang. aja Gini. aja pala mikirin kebaikan pernah mikir. Iya, bahkan Dal. Sebenarnya ya, kalau kita mempelajari Al-Qur'an, sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Qur'an dengan apa yang dipahami ada dalam Quran tuh, kamu kirim Al-Qur'an itu nggak ada di Quran tuh, nggak ada kayak begitu. Quran aja nih karena ilmu edis nih saya udah serap semua nih. Ilmu edis ini udah saya serap semua. Edis mengatakan orang setiap baca Al-Quran kalau nggak dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim tak sah. Kenapa tuh harus baca ini? Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa itu? Udah pernah saya bahas nggak? Aku berlindung kepada Iya, dari betul. godaan setan yang terkutuk. Iya, ini Al-Quran. Al-Quran itu seharusnya udah lari setan itu. Kenapa harus minta perlindungan kita membaca Al-Quran? Itu ya menjadi tanda tanya juga. Ini Al-Quran loh. Seharusnya iblis, setan udah nyingkir loh, kita pegang aja udah nyingkir. Dan minta perlindungan di situ. Kenapa kita harus minta perlindungan? Selama ini kita nggak pernah tahu, nggak pernah mikir, nggak pernah mengkoran. Auzubillahi minasyaitonir. Kenapa nggak bisa pernah mengkritisi? Nggak. Jadi sekarang ilmu edis ini udah saya serap semuanya. Saya mengandalkan guru nih di sini. Tapi saya pernah punya pengalaman yang sama gitu. Jadi pernah ada suatu ketika seseorang membaca Al-Quran di hadapan saya. Saya lihat persis itu nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, setelah dia membalik begitu, saya lihat matanya itu memang sembab nangis, habis nangis. Saya tanya, kamu kenapa nangis? Karena habis baca Quran. Saya tanya, kamu ngerti artinya? Ketawa, dia nggak tahu. Tapi kenapa nangis gitu kan? Jadi ternyata setelah saya selidiki, setelah saya periksa dengan seksama, ternyata lantunan-lantunan itu yang membuat dia nangis. Bukan karena dia ngerti artinya. Begitu. Jadi adanya nada-nada tertentu, adanya intonasi merdu tertentu, dia membuat dia nangis. Jadi itu ternyata saya selidiki, saya melakukan penelitian tentang hal tersebut. Ternyata memang nada itu membuat orang tuh kadang suka sedih. Saya kasih contoh. Misalnya kalau orang Minang, dia di perantauan, begitu. Dia kalau dengar seruling Minang itu, dia rindu begitu dengan kampung halamannya, dan itu membuat dia nangis begitu. Nah, ternyata musik-musik tertentu itu bisa membuat orang tuh meneteskan air mata. Nah, saya melihat ternyata tidak lebih daripada itu. Jadi kesedihan dia itu dimunculkan dari akibat hanya sebatas semacam pergolakan di dalam hati dia gitu, bukan karena dia mengambil sesuatu. Seperti itu. Jadi jangan bilang, oh Al-Quran mujizat, orang yang membacanya bisa sejuk hatinya. Oh, jangan salah. Seruling India, seruling Cina juga bisa dengar, malah ngantuk saya. Saya kalau dengar mau saya puterin nanti kalau kena pelanggaran musik lagi karena banyak orang nilai. Iya. Merdu sekali kalau kita dengar tuh, kita tuh kayak gimana gitu. Seperti itu. Jadi nggak lebih daripada itu. Halo, ini saya mau ngomong sedikit lagi. Ya, silakan. Ya, itulah yang buat saya heran. Kenapa di agama saya ini Al-Quran itu justru dijadikan barang perlombaan. Baca Al-Quran diperlombakan, dipertandingkan suaranya merdu. Itu yang paling utama di kayaknya di agama kami. Itu heran, bukan isinya, bukan kandungannya. Kenapa gitu? Yang disuarakan oleh ulama-ulama itu MTQ itu apa tuh yang diperlombakan? Kemerduannya. Tapi saya lihat di Islam itu yang diutamakan. Tapi saya lihat di Kristen nggak pernah begitu. Kenapa? Di Kristen nggak ada. Itu satu tanya-tanya juga. Jauh ketertinggalan kami. Mungkin orang Kristen baca Alkitab paham.
Kami baca Al-Quran tidak paham. Karena di situ disuarakan baca artinya, nggak ada baca bahasa Ibrani, itu nggak ada kan? Bahasa aslinya nggak ada disuruh baca. Untuk apa? Ya. Kalau kami nggak, itu yang ditekankan, itu yang menjadi tanda tanya gitu. Ya. Kenapa Makanya itu, Pak Orang? ini seharusnya itu menjadi kritik yang membangun begitu loh kepada Iya. orang-orang Muslim. Supaya apa? Ini Supaya sebetulnya- janganlah kebiasaan-kebiasaan yang salah ini terus menerus begitu loh. Makanya saya sering bilang kan, marilah kita membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang sudah biasa, gitu loh. Yang saya sayangkan itulah iming-imingnya tuh terlalu besar, iming aja penuh, iming aja terus baca Al-Quran itu. Padahal faedahnya nol, manfaatnya nol. Cobalah di rumah saya ini terang ngaji tiap hari, semua ada di rumah tiap hari, mengganggu pikiran tuh, telinga mengganggu, terang. Semua, belum lagi di masjid. Belum lagi masjid. Sebelum azan itu ngaji dulu 1 jam. Iya. Tiap hari. Biasanya udah dimulai dari jam 3:30 itu. Ya sekarang pagi dulu mulai. Dulu ya, buat turun dulu ya. Udah mulai. Faedahnya apa faedahnya? Saya tertidur pesan saja lagi. buat Bang Junaidi yang masih memang masih dalam masih dalam perbatasan katanya tadi. Carilah ustadz-ustadz yang memang ya benar gitu. Karena banyak juga kok ustadz yang nggak benar juga, banyak kok. Itu yang merusak. Nah, jadi Pikiran bukan, umat. jangan disalahkan Islamnya, tapi orangnya iya. ustadznya. Nah, Ya jadi Ustaz kalau itu mau- kan sumbernya kan dari sana. Kalau mau saran ustadz dari saya, nah, chat aja ke ke inbox apa gimana gitu. Nanti saya sarankan ustadz yang memang Saya benar. Ustadz udah saya seleksi semua tuh. Kalau Ustadz yang garis lurus tuh kafir namanya. Ada Ustadz garis lurus itu kafir kan. Ya, udah. Turun dulu ya. Turun Oke dulu lah. ya. Oke. Oke lah. Baiklah, Bang Junaidi juga saya turunkan ya. Kita kasih kesempatan Iya, kepada iya, yang lain iya. ya, Bang ya. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama Bang. Saya Sama-sama. sebenarnya Saya mau turunkan. bercerita banyak, sama Ibu. Ya, nanti Abang dipersekusi lagi, Bang. Saya mau cerita banyak, tapi nggak enak di sini. Iya, tapi Bang pasti nanti banyak yang terima inbox tuh. Kau tinggal di mana? Saya Oke. Chris, ya, minta turunin solusi. dulu saya gimana cara turunnya nih. Oke lah, saya turunkan ya dua-duanya ya. Oke. saya turun dulu. Ya. Oke, makasih Bang Junaidi, makasih Bang Kanda ya. Ya itulah teman-teman ya, percayalah teman-teman. Orang seperti Bang Junaidi dan Bang Kanda tadi itu ya, bukan cuma 1-2 orang, ada banyak orang-orang Islam tuh yang sudah mikir sampai sejauh itu. Tapi mereka nggak berani bersuara. Karena apa? Atut. Iya, mereka diam-diam. Yang kita sebut dengan sebutan silent majority. Banyak jumlahnya. Tapi mereka tidak berani bersuara. Ya, seperti itu. Banyak orang yang mempertanyakan. Makanya teman-teman, sekitar mungkin 8 tahun yang silam ya, saya itu ngobrol yang begitu. Jadi banyak orang teman-teman, dan sampai sekarang juga ya, mereka itu kasih tahu sama saya, setelah saya mendengar apa yang Anda omongin itu, semua yang selama ini saya percaya itu berubah semua, putar haluan. Begitu. Ngeri teman-teman ya. Oke, kita kasih yang berikutnya ada Abizar. Silakan Abizar. Tapi ngemeng-ngemeng sudah jam 9 nih teman-teman. Kita kasih naik ada ini Abizar, coba Abizar. Oke, Abizar. Silakan Abizar. Halo Abizar. Abizar. Oke, Abizar nampaknya sinyalnya kurang bagus, jadi kita turunkan dulu. Kita kasih naik yang berikutnya ada
Ikram Firmansyah. Silakan saudara Ikram. Selamat malam Ikram. Oke, lari lagi. Kita kasih naik Falmi. Ya, saudara Falmi. Turun lagi. Kita kasih naik yang berikutnya, ada pemikir ketat. Ya.